lagi dengan mata kuliah yang sama, yaitu akuntansi manajemen lanjutan. Cuman untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi konsep informasi akuntansi penuh. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa sih konsep informasi akuntansi penuh itu, simak terus ya. Untuk pengertiannya sendiri, informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva dan seluruh pendapatan yang diperoleh seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek. Untuk informasi akuntansi penuh selalu bersangkut paut dengan objek informasi. Objek informasi dapat berupa produk keluarga, aktivitas, departemen, divisi, atau bahkan perusahaan sebagai keseluruhan. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Dan untuk full accounting information dapat mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Full accounting information dapat mencakup informasi mengenai biaya, pendapatan, dan juga aktiva. Full accounting information dapat pula digunakan untuk menganalisis prestasi ekonomi manajer di masa yang lalu. Di sini terdapat perbedaan antara full accounting, full cost, dan full costing. Full accounting information yang terdiri dari full asset, full revenue, dan full cost. Untuk full cost merupakan salah satu unsur dari full costing information di mana total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi adalah produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Dan untuk full costing merupakan salah satu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya variabel maupun biaya tetap. Di sini terdapat unit level activity cost, di mana rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produksi, dan juga distribusi produk, yang dimana biaya yang dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang dihasilkan. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya energi, dan biaya angkut, dan dibebankan berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Dan yang kedua ada batch related activity cost, di mana biaya yang berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Contohnya ada startup cost, biaya angkut bahan baku, biaya order pembelian, dan juga biaya inspeksi. Yang ketiga ada product sustaining activity cost, di mana biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dapat dipasarkan. Contohnya biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, dan biaya pengujian. Dan yang keempat ada facility sustaining activity cost, di mana biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya biaya depresiasi, biaya amortisasi, biaya asuransi, dan juga biaya gaji karyawan. Di sini juga ada manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama ada pelaporan keuangan, kedua analisis kemampuan penghasil laba, ketiga jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu, dan yang keempat menentukan jual beli dalam cost type contract. Yang kelima ada penentuan harga jual normal, keenam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan yang ketujuh ada penyusutan program. Untuk pelaporan keuangan, di mana memerlukan informasi akuntansi penuh yang berupa informasi masa lalu, pendapatan penuh, dan biaya penuh yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk pihak luar perusahaan. Dan yang kedua ada analisis kemampuan menghasilkan laba, di mana analisis kemampuan yang menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi seperti produk dan juga produk keluarga. Untuk penentuan harga jual dalam cost type contract, di mana cost type adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh prosedur ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu.
Dan selanjutnya untuk penentuan harga jual normal, di mana manajemen memerlukan informasi biaya penuh untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang dibentuk di pasar. Dan selanjutnya untuk penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan untuk menentukan kebutuhan pokok masyarakat ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah laba yang diharapkan. Untuk penyusunan program, proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber data yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Untuk informasi akuntansi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen, yang pertama, evaluasi konsumsi sumber daya yang dikorbankan untuk sesuatu, kedua, penyediaan informasi, ketiga, pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri, keempat, penentuan harga jual produk atau jasa, dan yang kelima, penyediaan kemudahan dalam penghilang pemborosan dengan menyediakan informasi biaya untuk aktivitas, bukan menambah nilai. Dan untuk materi yang terakhir ada rekayasa informasi akuntansi penuh, di mana metode pembebanan biaya yang digunakan dalam rekayasa informasi. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan. Yang B, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelapor keuangan kepada pihak perusahaan. Dan yang terakhir ada pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Nah, itu dia untuk materi pembahasan mengenai konsep informasi akuntansi penuh. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dan semoga teman-teman bisa menyimak dan memahami materi yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa topik selanjutnya, teman-teman.